Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Rahmadian dengan NIM 200103030206161 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Lokal B. Video ini saya buat guna memenuhi tugas middle test pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani, STHI, SPD, MPD. Adapun tugasnya adalah yang pertama, mencari atau menemukan kesalahan penulisan kata maupun ejaan yang ada pada tempat umum atau publik. Kemudian yang kedua, mencari kesalahan penggunaan kata serapan di tempat umum atau publik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis paragraf, konten-kontennya, beserta contoh-contohnya. Baiklah, untuk tugas yang pertama yakni menemukan kesalahan baik itu penulisan maupun ejaan yang ditemukan di tempat umum atau publik. Kata pertama yang saya temukan adalah kata dikontrakkan, di mana di sana tertulis di dan kontrakkan itu secara terpisah. Ini merupakan suatu kesalahan karena penulisan yang benar adalah dikontrakkan tanpa memisah kata di dengan kontrakkan. Karena kata di sini itu bukanlah sebuah kata depan, yang mana contoh kata depan itu seperti di sini, di sana, di situ. Nah, sedangkan kata di yang ada di sini itu merupakan kata awalan. Nah, oleh karena itu kata di dengan kontrakkan itu tidak boleh dipisah, yakni harus ditulis secara bersambung, dikontrakkan. Kemudian kesalahan yang kedua yakni pada kata dihadiri. Di sana tertulis kata di dengan hadiri itu secara terpisah. Ini merupakan suatu kesalahan karena penulisan yang seharusnya itu yakni menyambung kata di dengan hadiri. Hal ini sama seperti kasus pertama tadi, seperti yang contoh di kontrakan tadi, yang mana fungsi kata di sini adalah sebagai awalan dan dia bukan merupakan kata depan. Nah, jadi penulisan yang seharusnya adalah dihadiri tanpa memisah antara di dengan hadiri. Baiklah, untuk contoh yang ketiga, saya menemukan kalimat yang terdapat di poster, yang mana kalimatnya tertulis seperti ini. Ruko dijual cepat. Nah, penulisan di dan jual ini merupakan suatu kesalahan, yang mana penulisan yang seharusnya atau penulisan yang benar itu adalah menggabungkan antara di dengan jual, yakni tertulis tanpa terpisah, jadi dijual. Mengapa seperti itu? Karena sama seperti kasus yang pertama dan yang kedua tadi, bahwasanya kata di sini itu merupakan awalan dan bukan merupakan kata depan. Oleh karena itu, dia harus ditulis secara bergabung tanpa terpisah. Baiklah, untuk contoh yang keempat itu saya menemukan kata yang terdapat pada poster di pinggir jalan, yang mana di sana itu tertulis di sini. Di sini dengan menggabung kata di dengan sini. Nah, ini merupakan suatu kesalahan karena seharusnya kata di sini itu ditulis
ditulis secara terpisah, yakni memisahkan antara di dengan sini. Karena fungsi kata di sini adalah sebagai kata depan. Contoh kata depan itu seperti di sana, di situ, di Banjarmasin, di negara itu, di negara tercinta, dan sebagainya. Oleh karena itu, kata di sini itu harus ditulis dengan terpisah, yakni memisahkan antara di dengan sini. Kemudian contoh yang kelima, itu saya temukan kata fotokopi, yang mana foto dan kopi itu ditulis secara terpisah. Ini merupakan suatu kesalahan, yang mana penulisan seharusnya itu adalah fotokopi tanpa memisahkan foto dan kopi. Baiklah, sekedar menambahkan dan sedikit menjelaskan untuk foto yang kelima, yaitu pada kata fotokopi. Sebenarnya di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam penggunaan kata serapan. Sebenarnya fotokopi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu photocopy dengan tulisan PHOTOCOPY. Nah, kemudian setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka tulisannya berubah menjadi fotokopi tanpa terpisah. FOTOKOPI. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah pemisahan antara foto dengan kopi. Nah, jadi penulisan kata yang seharusnya adalah fotokopi, yaitu FOTOKOPI, dan penulisan keduanya itu tanpa dipisah, yakni secara tersambung. Kemudian lanjut ke tugas yang kedua, yakni mencari kesalahan pada penggunaan kata serapan yang tertulis di ruang umum atau publik. Kata pertama yang saya jumpai, yang saya dapati kesalahan, yakni pada saat saya melihat nama toko komputer, yang mana di sana tertulis dimensi komputer menggunakan C. Ini adalah salah satu contoh kesalahan dalam penggunaan bahasa serapan. Maksudnya dalam penggunaan kata serapan. Kata komputer itu merupakan kata serapan yang diserap dari bahasa Inggris, yakni computer. Kemudian setelah diserap, kata tersebut berubah menjadi komputer, yang mana penulisannya menggunakan huruf K. Nah, jadi jika di sana itu sudah terjadi penyerapan bahasa, penyerapan kata, maka kata yang seharusnya kita gunakan adalah kata yang sudah diserap, yakni komputer menggunakan huruf K. Terus contoh kesalahan yang kedua, itu manakala saya dapati kalimat yang tertulis pada semacam kayak spanduk gitu, itu kalimatnya adalah service sepeda motor. Nah, ini merupakan suatu kesalahan pada penggunaan kata serapan. Memang kata service itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris dengan penulisan S, E, R, V, I, C, dan E. Terus kata itu diserap menjadi, maksudnya kata itu diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi service. Nah, oleh karena itu manakala sebuah kata itu sudah diserap dan menjadi bahasa Indonesia, maka seharusnya kata yang digunakan itu adalah kata yang sudah diserap tadi. Jadi seharusnya
Penulisannya adalah service dengan S, E, R, V, I, dan S. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada sebuah toko parfum yang mana di sana tertulis Al-Fayyad Parfume menggunakan e pada akhirnya. Di sini terdapat kesalahan pada kata parfume itu, yang mana penulisan yang seharusnya adalah parfum, P-A-R-F-U-M. Parfum itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yakni perfume, P-E-R-F-U-M-E, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi P-A-R-F-U-M. Oleh karena itu penggunaan kata yang seharusnya itu sebagaimana kata yang sudah diserap tadi yakni P-A-R-F-U-M, parfum. Kemudian yang keempat itu ada pada kalimat toko Hausa Textile menggunakan T-E-X-T-I-L-E. Nah, di sini terdapat kesalahan penggunaan kata serapan yang mana penulisan yang seharusnya adalah T-E-K-S-T-I-L. Karena kata tekstil yang tadi itu pada awalnya merupakan kata dari bahasa Inggris yakni tekstil, T-E-X-T-I-L-E. Kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga berubah menjadi T-E-K-S-T-I-L. Oleh karena itu penulisan kata yang seharusnya dan penulisan yang benar adalah tekstil dengan T-E-K-S-T-I-L. Kemudian yang kelima itu saya dapatkan kalimat yang saya temui di pinggir jalan. Di sana tertulis jual buah-buahan impor dan lokal. Nah, di kalimat ini terdapat kesalahan dalam penggunaan kata serapan, yakni pada kata import. Memang kata import ini sebenarnya adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yakni import, I-M-P-O-R-T. Kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia, kemudian menjadi impor tanpa menggunakan T, I-M-P-O-R. Nah, jadi penulisan yang seharusnya pada kalimat itu tanpa menggunakan huruf T, yakni I-M-P-O-R. Baiklah, untuk tugas yang ketiga, yakni sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, kemudian menyebutkan ciri-cirinya beserta contohnya. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang memaparkan suatu cara atau petunjuk supaya pembaca dapat memahami bacaan dengan jelas. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan, kemudian tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi pembaca, kemudian bersifat informatif dengan artian dapat memberikan sebuah informasi kepada pembaca, dan biasanya paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Adapun contohnya sebagai berikut. Ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegahan penyakit.
Kemudian paragraf yang kedua yakni paragraf deskripsi atau paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Dalam paragraf ini, penulis ingin membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, maupun merasakan apa yang sedang mereka baca. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian penggambaran yang dilakukan itu menggunakan dan melibatkan panca indera serta menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Adapun contohnya, lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun makin luas, akibatnya suhu bumi semakin meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian? Jawabnya, tentu saja manusia sendiri. Kemudian yang ketiga yakni paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Adapun ciri-cirinya diantaranya yaitu terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik, serta tidak memiliki kalimat utama secara tetap. Adapun contohnya sebagai berikut. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun, ia takut karena pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Yang keempat, paragraf argumentatif atau paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Kemudian pendapat disertai dengan alasan yang logis dan fakta. Kemudian memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis. Kemudian fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Adapun contohnya sebagai berikut. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain. Bahkan, Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain, apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Kemudian yang kelima, paragraf persuasif atau paragraf persuasi. Paragraf persuasif atau paragraf persuasi adalah suatu paragraf yang memiliki tujuan untuk meyakinkan orang lain, baik pendengar maupun pembaca, untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis dengan cara memberikan alasan dan prospek-prospek yang baik. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, isi dari paragraf persuasif berusaha untuk meyakinkan orang lain, baik pembaca maupun pendengarnya. Kemudian isi dari paragraf tersebut berusaha untuk membuat orang lain tergerak melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh penulis. Adapun contoh dari paragraf ini adalah sebagai berikut. Ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita, yakni umat Islam, untuk menuntut ilmu sejak kita lahir hingga kita meninggal.
Hal ini dikarenakan dengan berilmu, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Baiklah teman-teman, mungkin kiranya cukup sampai di sini. Saya meminta maaf jikanya ada terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.